Banyak banget teman-teman tuh, sampai buyak. Noh. Aduh, lentap gua. Sulit banget nih. Wih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jajak Alam dan Berpetualang. Nah kebetulan teman-teman, gue ini kan lagi dewekan ya, anclang-anclongnya, jajak alamnya. Kebetulan pergi kebunnya lagi nih dia teman-teman, lagi ada kerjaan ya, jadinya nggak bisa ngikut jajak alam teman-teman. Jadi gue harus dewek-dewekan ini. Tapi sih tadi gua udah belusukan ya, sebelum gua nyapa temen-temen tadi gua udah belusukan, udah tempat tempok butekan sono no. Nah emang kebetulan gue ini lagi ada di persawahan temen-temen, masih di daerah Bekasi ya, Bekasi Kabupaten ke Bekasi, rada-rada sininya dah perbatasan Jonggol. Nah kalau gue lihat nih emang tempatnya enak temen-temen. Sawahnya itu kalau gue liatin memang dia dikelilingin sama gawiran ya teman-teman, sama galian ya. Buat sono no, muter no. Nah emang tempatnya sawahnya ini nggak luas teman-teman, ya mungkin sekitar ya kalau gue bisa ngukur mah mungkin 5 atau 4 hektar ya teman-teman, bahkan lebih mungkin ya. Jadinya lah enak banget tempat teman-teman kalau buat santai ya. Jadi gue kalau tempat-tempat begini emang resep banget teman-teman, resep banget, sahdu banget. Emang gue mah dulunya seneng ya tempat-tempat begini, emang terlahir dari keluarga kampung, makanya kalau di tempat-tempat begini kayaknya indah banget teman-teman, hati nenep banget. Nah nanti gue rencananya mau keliling teman-teman ya, mungkin kalau nyari sumber makanan mah ya kita senemunya aja. Ada genjer ya kita comot, ada kiongnya kita ambil, intinya mah kita belusukan. Tapi gue udah nyawisin makanan temen-temen, jaga-jaga kalau misalnya gue nggak nemu bahan makanan, ilok amat gue kagak makan kan, kagak mungkin kan, bisa kelanti gue emah gue naik. Nah nanti mungkin gue berasak belusukan ke sono no, sambil nanti gue eksplor ke tempat di sini ya. Tadi mau gue lihat sono kali air bening banget teman-teman, cuman nggak tahu udah bisa nggak dibuat minum, tapi itu bening banget no. Nanti gue ayo bang sono no, baru ingat bun tebu cakep banget ya teman-teman. Kita lanjut lagi dewe kan, karena gue kudu agak gesitan jajak alamnya. Nah yang tadi gue bilang ya teman-teman, ini gue lagi di tengah-tengah sawah ya. Ini pun tebu nih, tuh pun tebu no. Pak petani lagi bersihin sawahnya teman-teman. Tuh Kang, ngapain Kang? Lagi ngejambret ya. Mantap dah. Udah ngopi belum? Lagi jambret. Udah ngopi belum Kang? Belum. Ngopi lah. Enggak bakar Mos. Lah iya, saya bawa kompor. Sama bawa air cuman kopinya kagak. Kakang kemarin kopinya dah. Ya, kompor ayo. Lindung kagak ada Kang, lindung. Ya. Tetek, anu ya kita numpang belusukan ya. Ya, makasih ya Kang. Boleh bayar bener teman-teman. Gua diizinin ayab-ayaban loh. Emang ini pun tebumu teman-teman. No, ini pun tebu emang belum gede sih, tapi emang di pinggiran-pinggiran kali ini emang ditanemin tebu teman-teman. No, sono terus ditanemin tebu. Mungkin nanti udah dijual atau dibuat makan sendiri ya teman-teman. Ini pun tebumu teman-teman. No, apa yang ngebelatak? Sampai ke sono kalau gua dembir no. Sampai ke sono. Nyok coba kita kalau masih ada jalan kita bagian kita jajak alam terus sini. Ini blok dah gua, bagian dah namanya sawah itu. Nah, tuh teman-teman. Itu ada saung cuman kayaknya merah-merah banget loh.
Apa ceper banget teman-teman. Tuh pohon kelapa, no, cakep banget teman-teman, pohon kelapa ya. Pohon kelapanya jangkis-jangkis banget, jangkis-jangkis pohon kelapanya. Oh, ono pun apa no, ono kalau gua pelong dari jauh, kayak pohon kelapa sawit. Yuk kita lanjut lagi. Nah, aku baliklah kameranya. Jadinya teman-teman, kalau di kita jajak alam di persawahan ini mah emang kagak lain, nggak jauh kita ketemunya sama padi, sama punsere, tuh, sama aki-aki pakai tudung cetok, itu udah kagak bakal jauh itu. Kalau kita main ke sawah pasti ketemunya mah itu. Kalau sama rumpuan mah jarang teman-teman. Di sini mah, kalau di persawahan mah paling banter kita ketemu emak-emak, emak-emak umur 40, 50, 70 mentok. Kalau 70 ke atas udah ketuaan. Makanya kalau rumpuan mah, kalau yang main di sawah jarang banget. Kalau zaman-zaman sekarang mah, mungkin kalau zaman-zaman dulu ya kayak gadis desa, perawan desa mungkin ada. Tapi kalau sekarang itu ya mungkin cuman ada di sinetron doang teman-teman. Kalau dunia nyatanya mah mungkin ada, cuman agak ke sono, agak ke selatan, mungkin daerah-daerah Cianjur atau Jawa Barat pinggiran mungkin ada. Kalau daerah-daerah Bekasi sini mah sejeg-jeg gua ngonten udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun belum pernah namanya terumpuan di sawah, nggak ada. Makanya jarang, paling banter nenek-nenek itu. Nenek-nenek juga rumpuan teman-teman. Tuh lihat nih, gua nemuin ini saung teman-teman, cuman saungnya merah-merah banget. Kalau masak tempat begini mengering teman-teman, selempang, takutnya api ngegudar, kelentap, kebakar kita sama saung. Ngonten kagak jadi, besoknya kita dirawat. Nyok, jalan lagi, takut impus ya man. Jalan lagi lah teman-teman. Yang kita keliling lagi teman-teman. Kangkung. Nah, ini namanya kangkung sawah teman-teman. Ini kangkung sawah nih. Gue comotin. Biasanya kan kita ambil kan daunnya, sama kembangnya kita pungutin, kita ambil. Paling tak buat bahan olahan kita. Tadi guna kamera dulu teman-teman, pegal megang sendirian. Nah teman-teman, ini namanya kembang kangkung. No, tuh, gua jadi bahan makanan. Ini loh, kembangnya mabok agak kali ya. Kembangnya mah daunnya gini gua makan, diolah sama emak-emak kagak mabok. Ini loh kembangnya mabok, jadi misah sendiri. Dia daunnya kagak mabok, kembangnya mabok. Gua pungutin aja dah. Bagaimana ceritanya? Yang penting gua kagak kelantih teman-teman. Kumpulin satu. Kalau daunnya mah udah kamprah ya teman-teman. Kan kalau kembangnya emang jarang. Jangan diolah, emang kagak enak kali ya, atau emang jarang kali ya kalau kangkung berkembang ya. Tapi kalau kata gue masih enak, kata gue. Tanduk aja dah, bisa kantong. Gue mau izin jauh banget, hati-hatinya di sana. Gue sini aja nanti kalau udah dapet gue baru izin. Tuh teman-teman, liatin dah. Daun keramban, daun kangkung udah dapat sekandut. No, kelihatan nggak tahu tadi kamera. No teman-teman, kembang kangkung. Mau bisa mau jajak alam juga teman-teman. Ya kita nemunya ini ya kita comot aja dah. Kalau kangkungnya mah gue udah sering makan. Kalau kembangnya gue sejeg-jeg. Seberangan gue udah gede, nggak pernah makan namanya kembangnya. Nah nanti gue coba pengen tahu rasanya kayak gimana. Yang penting kagak mabuk aja teman-teman. Lagi gue buat contoh dah, teman-teman mau nyobain. Ya kalau misalnya teman-teman mau nyobain kan, kalau ngeliat video gue duluan kan, wah makan si kameramen yang jajak alam mukbang kembang kangkung kagak mabuk.
gue bisa nyobain ah, gitu. Ini udah cukup nih teman-teman buat makan sendiri mah kali ya. Tuh, liatin dah. Oh, udah cukup kali makan segini mah buat dewek-dewekan mah. Kalau buat nyambat tetangga segini nggak cukup teman-teman. Oh, banyak tuh dah. Oh. Kagak ada bajuku buat ngandut dah. Kagak ada punya kantong gua. Ya teman-teman kita lanjut lagi teman-teman. Sana kayak udah mulai mataharinya udah mulai udah mulai nonjok udah tinggi bener. Panas. Yuk. Dah pakaian tublek lagi. Gua singkap bajuku jatuh merutuk bang kangkungnya. Udah kayaknya gua bawa kantong dah. Nah ini nih, tuh yang gua bawa kantong. Bawa kopi mana tuh? Yang gua tawarin 3 orang, nombok atau gua. Gua. Nih teman-teman gua pasang ke kantong biar agak belepetan, ceret-ceretan. Ikan banyak banget teman-teman tuh, ikan cere. Kalau buat tanggok ini banyak teman-teman. Ikan sini. Tuh, lihatin dah. Oh. Dapat plastik gua. Tapi ini kalau kayaknya kalau digoreng sama ringkes teman-teman. Paling gua jadinya sendok nih tuh. Bagian dah. Buat nambah-nambahin. Gua kebetulan itu teman-teman tadi gua beli belut ya, beli lindung 3 biji di Jonggol tadi, pasar Jonggol. Gua habis lempang gua agak ketemu makanan, mana pulang jauh. Agak lucu teman-teman, jajak alam makan di warteg kan gak lucu ya. Makanya gua bawa beli lindung, ntar gua masak ala apa kayak dah. Ala kamen kayak ala kayak kebon kayak. Yang penting nanti gua pasak aja dah buatan gua. Yuk, gua mau lanjut lagi. Ini gelas gua, kopi kantong ini. Jadi gua nggak lama-lama teman-teman di jajak alam di sawahannya ya, karena ya kalau dikewekan mah kayaknya kurang jonjon kita. Paling aku punya ke tempat masaknya di atas dulu. Yuk, sambil kita sambil ngitang-nyat bapak-bapak lagi ngejamret Pak, ayo belut. Oh. Pak. Lamun beri penakalan naon, Kang? Cere mah banyak ya, Pak ya? Apa? Ikan cere ya? Banyak cere mah. Ini penangkal tikus apa? Penangkalnya? Penangkal tikus? Iya kan ini habis sama tikus nih. Penangkalnya apa? Obatnya obat apa? Itu mantap bisa nyari di Google. Di Google. Lah iya, jadinya kali di situ tahu. Saya juga kapan bukannya petani, Kang. Kalau petani situ. Bukan, saya cuman memang hobi saya belusukan ke persawahan, kongko sama petani-petani, keluhan-keluhan petani nanti insya Allah bisa kita sampein gitu, Kang. Iya. Emang tikusnya banyak? Bukan banyak lagi, petak kita lihat itu. Kalau saya lihat-lihat di itu sih ada yang diasap. Iya, ya. Ada yang diasap, ada yang dulu udah. Bom itu. Dibom kan? Lubang. Jadi teman-teman nih kalau keluhan Pak petani ini tikusnya banyak ya, Kang ya? Iya banyak. Lah itu terus kalau misalnya tikusnya banyak dia nyerang apanya? Lah ini padi. Padi bergrepes? Lah itu lihat aja ini bekas tikus ini. Lah iya pantesan tadi saya lihat Lono udah panen belum ya? Pada grepes gitu punya. Iya, bekas tikus, bukan panen. Oh gitu. Tuh, digigitin tikus tuh. Lah iya sayang bener ya, mana belum sempat panen ya? Tuh. Digigit tikus tuh. Pada grepes ya, Kang ya? Iya. Makanya penangkalnya apa gitu. Oh gitu. Iya. Coba nanti obatnya apa gitu. Coba nanti saya cari dulu ya, Kang ya. Iya. Buat pembasmi tikus ya. Iya. Karena kan tikus juga memang kalau di persawahan gini memang banyak banget ya, Kang ya. Iya, banyak. Tuh, dibakarin tuh. Pada putus tuh. Iya, sian banget teman-teman. Ya. Nah mungkin buat teman-teman ya yang tahu cara ngebasmi tikus ya, hama tikus di persawahan itu cocoknya selain obat atau diasap, dibom, apalagi teman-teman mungkin nanti bisa. Lagi dulu dibom udah. Dibom udah. Iya. Nah, terus? Kan di sawah kita dibom, di yang lain
Enggak, pasti nyerang lagi. Oh iya, jadi kalau mau ngebom Udah seluruh. itu mah udah pakai bom atom atau kalau seluruhnya mah habis lagi Iya, maksudnya jadi kagak panen nanti itu mah. Enggak, maksudnya di petakan ini bom, terus yang lain lagi ngebom gitu. Jadi maksudnya. biar agak nular ya. Iya. Ah iya Kalau gitu. kita aja dibom mati di kita. Ntar yang lain datang lagi ke sini. Oh iya, jadinya kayak ibarat kata mah sama aja ya. Iya. Jadi Ini gitu sama-sama. teman-teman. Kalau kan obat yang paribasana disempret kan bisa di kita aja nih. Oh iya, iya. Cairan gitu apa obatnya gitu. Jadi gini teman-teman, ini keluhan petani yang ada di daerah ini Kabupaten Bekasi kan Kang? Bogor. Hah? Bogor. Bogor masuknya? Sawah Bekasi. Gimana urusannya sih Kang sama Enggak. Bekasi urusan Bogor? Yang nguruskan orang Bogor. Oh gitu. Yang punya ini sawahnya Bekasi. Iya maksudnya, tapi butakan Bekasi masih. Iya, Bekasi. Nah, jadi gini teman-teman. Ya alhamdulillah ya, bukan kita nyampein keluh kesah petani yang ada di daerah Bekasi atau Bogor ya teman-teman. Ini keluhannya jadinya Habis sama tikus. habis sama tikus teman-teman. Hama tikus ya. Soalnya padi mau bunting itu dah. Lalu padi mau bunting digigitin tikus berabe banget nggak jadi dah. Jadi kan teman-teman, buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman cara ngebasmi tikus, Obatnya apa? obatnya apa gitu, terutama buat hama-hama petani ya teman-teman. Nanti tolong dibantu ya teman-teman. Komen di kolom komentar saya ngasih sarannya biar nanti saya juga bisa ngebantu bapak-bapak, saudara-saudara petani yang ada di daerah Bekasi ini. Kang, jadinya diobat udah pernah? Makanya obatnya apa? Gitu. Oh gitu. Iya. Yaudah nanti saya coba saya googling. Obat semprot gitu. Coba nanti saya cari ya, cari Iya. tahu. Saya juga kan bukan orang jauh. Iya. Saya masih orang-orang Bekasi juga. Iya. Nanti mungkin saya silaturahmi lagi ke sini. Syukur-syukur saya bisa bawa obatnya. Iya. Buat contohnya gitu ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sih saya nemu obat yang ampuh Iya. buat basmi tikus gitu. Ya, jadinya ya mudah-mudahan sih. Kasihan apa itu lihat? Habis semua. Iya, tuh. saya juga ngeliat ngenes banget Kang. Makanya tadi saya bingung lah ini. Udah panen ya? Udah panen, tapi belum panen masih hijau kan? Iya. Ya kok, Bang, kesian makanya saya ngeliat. Aduh. Iya. Maka padinya udah mau itu mau bunting tuh. Iya, padinya mau bunting teman-teman. Cuman udah di Tuh. Udah bunting tuh. iya. Habis tuh begitu. Tidak, saya nanti kesini lagi ya Kang ya. Coba nanti saya bantu ya. Cuman kalau sekarang ini memang saya niatnya memang mau belusukan, nggak tahu keluhan Iya. petani seperti ini. Nanti mungkin bisa saya sampaikan atau nanti bisa minta saran ke petani-petani luar gitu ya. Iya. Sarannya apa buat basmi tikus? Gitu. Udah ngopi belum Kang? Ayo tuh lihat tuh. Kopi nih. Gih, Lu ngopi belum di situ? saya mah nggak ngopi. Enggak. Saya mau masak di pohon kelapa itu ya. Iya. Oh, izin ya. Iya. Nanti Di insya sini Allah nggak apa-apa di saung tuh. kagak di atas mah kan banyak sumber makanan. Bukan sumber makan banyak kayu. Iya. Kayu rambutan kan buat Iya, masak bagus. Iya. Tapi ntar saya masak air kalau mau di atas Iya. saya. Ya, Iya. ya nanti saya sampein dah. Iya. Ya syukur-syukur pemerintah setempat ngedengar gitu biar bisa dibantu gitu ya Kang ya. Iyalah. Heeh. Sian nih Pak petani gitu kan. Mumpung sawahnya belum digarap sama Iya. PT. Iya. Ya dah. Masyarakat masih kena butuh Iya, makanan. makanya buat sumber cari nafkah juga ya Kang ya. Iya. Karena sawah ini Kang udah mulai jarang, udah jadi kapling-kaplingan Kang. Iya udah kaping. Udah kapling Kang. Kang atur nuhun ya. Iya. Makasih makasih Terima banyak. kasih kopinya ya. Iya, mohon maaf cuma bisa ngasih kopi doang ya. Iya. Kalau ada nasi uduk masih kasih nasi uduk. Kalau udah nutup kalau nasi uduk mau siang ini mah. Makasih banyak Kang. Ya, moga-moga ini dah bisa ada solusinya ya. Iya. Ya, udah teman-teman kesian ngenes banget. Petani katanya padinya diserang tikus ya. Pantesan tadi gue lihat padinya itu kok pada grepes ya. Udah panen, kalau panen mah kan daunnya nggak hijau begini teman-teman. Ternyata diserang hama tikus teman-teman. Ya kalau gue pribadi sih ya prihatin gitu teman-teman. Kesian. Ya mungkin buat pemerintah setempat atau dinas-dinas terkait ya bisa bantu gitu Pak petani. Paling nggak bisa ngasih solusi buat nanganin hama tikus ya teman-teman. Biar nanti ngasih sarannya mungkin bisa ngasih saran nanti di kolom komentar channel Jajak Alam apa buat ngebasmi tikus biar kagak menyebar dan nggak merugikan para petani teman-teman. Ya Pak ya. Tikus ya Pak ya. Iya. Ya kasihan banget ya Pak. Duh. Iya. Coba nanti saya coba cari solusinya Pak ya. Ya. Buat ngebasmi hama tikus mudah-mudahan ada solusinya. Ya. Ya, makasih banyak ya Pak. Ayo teman-teman kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kayak sini enak nih teman-teman masaknya. Bisa.
Nah, jadi kita masak di sini, teman-teman. Tuh. Sadu. Udah enak banget, teman-teman. Nah, ini dah panjang. Masuk ini, kita kunci kuloknya biar agak kedodoran. Nah, teman-teman, ini gua keluarin dulu ya empon-empon gua. Kalau kata koki kebun mah peralatan lenong. Nih, gua bawa nasi, syukuran buat gua dewekan. Ini apa nih, kompor. Tuh, kita pakai kompor aja teman-teman biar praktis. Sini juga sebenarnya banyak kayu teman-teman. Cuma gua males banget, anunya, ancang-ancangnya. Yang praktis aja udah perut udah lapar banget. Kenceng bini gua tadi gua minjem untuk diizinin. Nih. Nah. Nih. Codet. Terus ini kembang kangkung nanti kita buat campuran, tahu enak atau enggak. Ini kita coba dulu. Nah, sekarang gua rencananya tuh gua mau ini teman-teman, mau nyangin belut ya. Belutku tadi lompat teman-teman, untung tadi ketemu sama gua tuh, lompat dia dari plastik. Jadi gua masaknya nggak banyak-banyak teman-teman, cuma 3 biji doang ya, ukuran buat gua doang tuh. Nanti ini gua siangin ya, gua bersihin, gua potong-potong. Ntar gua lanjut lagi dah videonya, kepanjangan kalau misalnya nah teman-teman, ini belutnya udah gue iris-iris ya teman-teman tuh. Nah karena belutnya apa lender ya teman-teman, gue gesaknya pakai alang-alang dah. Nih, alang-alang biar dia seret. Biar dia ini. Tuh gue gesaknya teman-teman pakai alang-alang teman-teman. Biasanya pakai daun jambu kelutuk. Susah habis nyarinya kemana, pakai alang-alang aja dah. Sambil gue nyari daun asem biar nggak amis. Ini namanya ala koki dadakan teman-teman, koki musiman. Kopinya tergantung cuaca, tergantung hari. Nah teman-teman, ini tadi saya daun asemnya udah dapat gue ya teman-teman, hasil ngeramban. Gue mencuci dulu biar ngilangin debunya. Sebelumnya nggak dicuci juga nggak apa-apa teman-teman, namanya di alam lah, sehat-sehat aja sih. Untuk kita bersihin. Nah sekarang kita ulang teman-teman, kita siangin, buang airnya. Kita ambil yang muda-muda teman-teman daunnya. Kita kerudin sayang. Tadi udah kita kasih garam teman-teman, ini popolannya kasih garam, cuman belum dikasih masako, roiko sama masako ya. Ini tujuannya cuman biar nggak asem aja teman-teman, biar nggak asem, biar nggak amis. Biar nggak amis aja baunya, makanya jadi nggak amis baunya, bau asem. Oke, kita tunggu kerja nyerap ya teman-teman. Nah teman-teman, ini buahnya kita kupas dulu. Ini nanti kita buat sambal ya teman-teman, buah ini. Ini buat teman-teman tahu mungkin ya. Udah nggak asing lagi nih. Gue juga bingung teman-teman ngupasnya kayak gimana nih. Coba kita kupas aja ya. Ya ilah bangga sih. Loh. Tuh teman-teman.
Udah gua keluarin buahnya, apa gujeng gua teman-teman. Manis sih. Tinggal satu lagi nih. Emang gede doang teman-teman buahnya. Sini mah 3 biji. Tuh udah. Kayaknya udah nggak ada teman-teman. Tuh cuma 3 biji isinya. Buahnya kita buang ya teman-teman. Bekas kulitnya kita beresin dulu. Ini gue masih repot banget teman-teman. Bumbu belum gue bikin. Kembang kangkung belum gue kucak. Asli dah masak dewek-dewek kan sekarang terahal banget. Mantasan bini kalau habis masak kadang-kadang giung ya kalau nggak dimakan masakannya. Emang terahal banget teman-teman, gue akuin masak. Gue nyuci ini dulu, nyuci daun kembang kangkungnya. Gue mau cuci, sayang udah boleh mungutin di sawah gak dicuci mah baik kata apa gua. Ini mah masakan gua doang yang makan, yang doyan teman-teman. Tahu yang lain nggak bakal doyan kayaknya mah, berepetan begini masaknya agak semenggah. Halus tumbuk bilusnya. Tambahin lagi bawang aja lebih banyak, lebih sedap bawang putih. Sulit banget nih. Meleduk. Aduh. Gue nyalain api aja teman-teman dah. Ini kompor ini bejat. Copok teman-teman kompor gua. Mana panas banget lagi udah. Udah ah. Muka gua pakai lentab. Ya, nyerap banget teman-teman bumbunya udah. Waduh, jatuh lagi. Bagian vitamin. Teman-teman, udah matang ya teman-teman. Kan gue kasih minyak lagi. Gue mau ngejrangin. Gue mau ngegoreng bumbunya. Ini gue menjerangin dulu minyaknya. Agak gosong-gosong dikit gak apa-apa teman-teman. Vitamin. Udah jangan banyak-banyak, minyak mahal. Wah loh. Apa nyengser? Kita aduk-aduk teman-teman bumbunya biar merata. Wanginya nggak sedap-sedap banget teman-teman, lumayan. Nah, ini kita campurin kembang kangkung sama ini namanya buah lontar teman-teman. Kita aduk, kita gabungin sini buah lontarnya sama kembang kangkungnya. Wah, mantep banget teman-teman. Teman-teman, kayaknya udah matang nih teman-teman. Kita mau taruh di sini teman-teman. Udah matang teman-teman. Mantap pak.
Wih. Kita singkirin. Tuh teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Ini namanya belut goreng sambal buah lontar teman-teman. Wah, rasanya pokoknya bikin kita mental-mental. Nah, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum gua menyantap hasil masakan gue ya teman-teman, dari bentuknya, dari wujudnya ya lumayan meyakinkan teman-teman. Nanti gue coba ya. Nah, sebelum kita nyantap masakannya, kan alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman, biar apa yang kita makan enak, berkah, dan bermanfaat teman-teman. Oke, doa mulai. Bismillah. Oke teman-teman, yuk kita makan. Kita jajalin dulu teman-teman buah lontarnya. Kenyal-kenyal. Nah, apa nih belutnya? Enak juga sih teman-teman. Kita cocol bumbunya. Ini mana? Daun kangkungnya hancur teman-teman. Daun kangkungnya. Belutnya teman-teman. Garing banget bumbunya. Buah lontarnya. Kayak kelapa muda teman-teman. Ini banyak banget teman-teman, nasi dikit. Tuh, belutnya. Buntutnya. Enak. Ini buah lontarnya rasanya kayak kelapa muda teman-teman. Tuh. Digigit itu apa ya? Kenyal-kenyal teman-teman digigitnya. Kayak kita makan pulang kaling. Hampir sama. Belutnya ini kan tadi udah dikasih asam kebon ya teman-teman, dikasih kunyit juga tadi gua popolin dan kunyit. Nah ini gua popolin kunyit makanya rasanya nggak amis teman-teman. Tuh, enak banget. Belum nasi dikit teman-teman, ke bawahnya. Enak banget. Makan. Kita tawarin teman-teman yang punya tempat. Enak banget. Belutnya teman-teman.
palanya. Buntut ya teman. Bumbunya kerasa banget teman, meresap ke pori-pori belut. Jadi emang bener-bener enak teman. Nah, buah lontarnya pun, gigitnya kayak kita makan agar-agar teman-teman, genjal-genjal di gigi, enak banget. Asli dah, nggak bohong ini mah dah, sumpah dah. Buat teman-teman yang mau nyontoh silakan di rumah, tinggal nanti dari buah lontarnya doang. Tadi gue beli di pinggir jalan buah lontar teman-teman, murah cuma 20.000. Gue pasak pencampur belut, rasanya luar biasa banget teman-teman masakan ini, nggak bohong gue mah. Nyang. Mantap. Ini teman-teman do salamnya. Kita isep hayang. Kalau bumbunya nih, gue bilang rasanya spektakuler banget teman-teman, enak. Bumbu-bumbu kelas-kelas restoran teman-teman, rasanya nih enak banget. Ini buatan gue nih, udah kagak bakalan kecewa dah pokoknya. Belutnya, daging belutnya empuk banget teman-teman, nggak angus. Karena nanti gue masak juga nggak terlalu matang-matang banget ya, biar proteinnya masih ada gitu di dalam daging belut, nggak rusak kelamaan digoreng. Tuh, mantap teman. Kayaknya gue udah kenyang teman. Alhamdulillah. Tangan air ini. Nah, tadi ya, agak bawa. Kadang ada tisu, mulutku belepetan. Oke teman-teman. Apaan sih, repot banget. Oh, enggak. Oh. Sembarangan teman-teman. Bukan anak ayam. Oke teman-teman. Kayaknya sampai di sini aja teman-teman ya kegiatan jajak alam gua hari ini. Tadi gua udah sempat belusukan ke persawahan, ngongkok juga sama petani yang kesian ya teman-teman. Tadi Pak petaninya sawahnya dimakan sama hama tikus. Nanti kita kasih sarannya buat Pak petani. Mungkin nanti buat teman-teman yang ada saran cara mengendalikan hama tikus, boleh komen ya teman-teman di kolom komentar Jajak Alam, di channel Jajak Alam. Oke teman-teman, gua nggak berpanjang lebar lagi karena waktu udah siang juga, udah zuhur juga. Gua mau pulang. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan Jajak Alam dari awal sampai akhir. Buat teman-teman terima kasih banyak.
Semoga teman-teman di luar sana diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, rezeki yang lancar, dan selalu diberi keberkahan. Dan buat teman-teman yang menjalankan usaha, semoga usahanya selalu lancar dan selalu diberi keuntungan. Oke teman-teman, saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sukses.